para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi rahmat tersendiri bagi umat ini, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya masih ada mukjizat daripada mukjizat Nabi yang tersisa dan bisa kita rasakan sampai detik ini, di mana 1400 tahun yang lalu Nabi SAW bersabda, ahlu baiti amanun di ahli al-ardi kan nujumi amanun di ahli sama, fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahli al-ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Perumpamaan keluargaku ini atau mereka itu adalah para juru aman yang ada di muka bumi, sebagaimana bintang-bintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, dua hal di dunia ini tidak mungkin terpisahkan. Kalau salah satunya tidak ada, maka yang lainnya juga tidak ikut tidak ada, yaitu Al-Quran beserta zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah pergi ke masjid-masjid, musola-musola, di rumah kita, lalu kita buka Al-Quran, masih ada tulisannya, kita akan cari Habib ada di mana-mana. Tapi kalau sudah kita buka Al-Quran, lalu kita tidak dapat lagi melihat tulisan kosong di situ, maka disitulah kita cari satu Habib pun di muka bumi ini, kita tidak akan dapatkan lagi. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kalau sudah tidak ada lagi mereka di dunia, maka akan terjadi kepada mereka seperti yang Allah janjikan terhadap manusia daripada perkara-perkara hari kiamat. Mereka pula lah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah. Mencintaiku dan mencintai zuriatku adalah sebab untuk mendapatkan keamanan di dalam 7 keadaan yang sangat genting dan mengkhawatirkan. Yang pertama, indal wafah, ketika wafat seseorang cinta pada Nabi dan zuriat Nabi aman, karena dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, indan nasyr, ketika dibangkitkan aman, karena dibangkitkan insya Allah bersama golongan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, indal kitab, ketika menerima catatan amal kebaikannya aman, karena dia akan menerimanya dengan tangan kanannya sebagai pertanda bahwasanya dia termasuk yang sukses dan selamat daripada hisab nantinya. Yang keempat, indah hisab, ketika hisab aman, kan dipastikan insya Allah dia termasuk yang melaluinya dalam keadaan sukses. Yang kelima, indal mizan, ketika ditimbang catatan amal kebaikannya dipastikan aman, karena catatan amal kebaikannya lebih banyak daripada catatan amal keburukannya. Yang keenam, indas sirat, ketika melewati sirat aman, karena dipastikan insya Allah dia bersama golongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua tadi, yang kelewat adalah indal qabr, ketika dalam kubur dia aman, karena dipastikan makamnya, kuburannya menjadi raudhatan min riyadil jannah. Semoga kita termasuk mencintai mereka para zuriat Nabi, sehingga dengan mencintai mereka berarti kita telah patuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mencintai mereka berarti kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut di saat seseorang dalam keadaan genting dan mengkhawatirkan, tapi kita mendapatkan nikmat dalam keadaan-keadaan seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita muliakan Mudirul Ma'had Darul Dakwah, pengasuh pondok pesantren Darul Dakwah Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Hasan Baharun, dan kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, ditambah semangat dakwah dan juga mengurusi pesantrennya, serta ditambah cinta daturnya kepadanya, dan semoga beliau diberikan oleh Allah Ta'ala keluasan dan kelapangan dalam setiap masalahnya, sehingga disampaikan cita-citanya dan disampaikan semua keinginannya, serta dimudahkan semua urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Hashim Al-Habsyi
Al-Alusi, Habib Bakar Segaf, Habib Umar Baharun, Hasan Al-Bahar, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka selaku zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, yang kalau bukan karena mereka kita semuanya tidak berkumpul di tempat ini. Kalau bukan karena mereka, maka anak-anak muda tadi tidak mungkin akan memperagakan apa yang telah mereka peragakan di depan kita tadi. Kalau bukan karena mereka, bahkan tidak ada cinta Nabi dalam hati kita. Kalau bukan karena mereka, maka tidak ada lagi yang namanya budi pekerti. Tidak ada lagi anak muda menghormat kepada yang lebih tua. Tidak ada lagi anak yang menghormat kepada orang tuanya. Mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita ingin dapatkan daripada Muhammad ada pada diri ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, kita doa kepada ulama. Kalau kita ingin mendapatkan barokah Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut dalam diri para ulama. Yang demikian itu kata Imam Ghazali berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, maka seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini, di atas panggung kita banyak para ulama, sehingga berarti dipastikan kita sekarang ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk mencintai para ulama, sehingga kita termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduk kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Khususnya guru saya dan guru kita semuanya, Al-Ustadz Qaimuddin Abdullah, dan tidak lupa kepada Sahibul Bait Kiai Imam Syafi'i, serta para kiai-kiai yang lainnya, para agus, dan semua para asatidzah yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Kita doakan mereka semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya ketika meninggal dunia. Setelah panjang usianya, maka Nabi SAW hadir bersamanya untuk menjemput nyawanya, dan semoga kita termasuk yang berada di dalam hati mereka semuanya, sehingga kelak nanti pada masa kita termasuk yang digolongkan mendapatkan syafaat pada para ulama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pejabat yang hadir, para tokoh masyarakat, para wali santri, dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dari semenjak tadi kita disuguhkan dengan suguhan-suguhan rahmat, suguhan-suguhan keberkahan, suguhan-suguhan yang penuh dengan pahala, suguhan-suguhan yang menjadi sebab kita mendapatkan ridho. Karena kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad. Kita semuanya berkumpul untuk mengenang dan merayakan hari lahir Nabi kita Muhammad. Kita juga datang menghadiri haul daripada anak cucu Nabi Muhammad, sehingga dipastikan insya Allah tidak ada satupun di antara kita yang hadir kecuali dalam keadaan semuanya dikabulkan hajatnya, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala, yang sakit di antara kita disembuhkan, terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan, dan semoga tidak ada satupun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali pastikan kita adalah termasuk hamba-hambanya yang beruntung hidup di dunia karena panjang usianya, sehat badannya, banyak melimpah harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang mempunyai segala penjuru kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang ada pada suatu umat kecuali ada di dalam umat ini berkat Nabi Muhammad. Tidak ada satu kebaikan pun yang dibawa oleh seorang Nabi kecuali semuanya sudah pernah dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan lebih yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada satu keistimewaan pun, satu mukjizat pun yang dirasakan dan ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada salah satu daripada Nabi yang pernah ada kecuali sudah pernah
Nabi SAW merasakannya atau ditampakkan Allah Ta'ala padanya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul. Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW ketika berada di dalam rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya yang bersebelahan dengan masjidnya, di saat itulah beliau mendapatkan para sahabat-sahabat Nabi sedang berkelompok-kelompok berdiskusi. Kemudian Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya menyapa mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian diskusikan? Dijawab oleh mereka, ya Rasulullah, kami sedang mendiskusikan siapakah Nabi dan Rasul yang terbaik. Di antara kami ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Nuh, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Isa. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, benar apa yang kalian katakan, tapi dengarkan semuanya. Adam famadunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua para nabi yang berjumlah 124.000 nabi dan semua para rasul yang berjumlah 313 rasul, semuanya nanti di pada masyar di bawah pimpinanku, di bawah benderaku. Antum haddi min bainil umam wa ana haddukum min bainil anbiya. Kalian adalah kebanggaanku di antara umat-umat yang ada, sebagaimana nanti kalian akan berbangga kepada diriku di antara para nabi-nabi yang ada. Kalian pasti paling bangga kepada diriku. Berkat Nabi kita Muhammad SAW, nanti di pada pasar semua umat dalam keadaan kebingungan, sehingga diceritakan Nabi Muhammad datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya datang, tapi umat Nabi Muhammad tidak datang. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tahu yang memegang syafaatul uzma itu adalah Nabi Muhammad, yang bisa memberikan satu-satunya solusi nanti kelak di pada masyarakat adalah Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak perlu mencari-cari nabi-nabi yang lainnya. Itulah maksudnya kata Nabi Muhammad SAW,